Ketika malam tiba dan angin lembut berbisik di luar, aku duduk di sudut dapur kecilku, menatap gelas tengah penuh yang bergetar di atas meja. Suara pintu yang terkunci sunyi sejenak, kemudian terpecah oleh desah napas yang terhalang. Rasanya seperti ada yang mengawasi meski aku sendirian. Tiba-tiba, bau kue yang biasa kakakku buat menyelinap masuk, menyehatkan dan juga menyedihkan. Hatiku bergetar, seperti ada pelukan hangat dari dunia lain. Seolah dia masih di sini, menjagaku dari jauh. Aku masih ingat saat-saat ceria bersama kakakku. Dulu setiap sore usai pulang sekolah, aku selalu menemukan dia di dapur kecil ini. Dengan rambutnya yang panjang dan kusut, dia mengaduk adonan kue yang harum. Suara sendok beradu dengan mangkuk membahana di setiap sudut rumah kontrakan kami. Dia selalu bilang, "Andi, biar masakanku punya rasa, harus ada cinta yang dikocok bersamanya." Aku menatapnya dengan penuh rasa kagum, sambil mengupas kentang atau membantu menyisir sayuran. Kue pertama yang dia ajarkan padaku adalah kue coklat kesukaanku. Aku masih bisa merasakan hangatnya perasaan itu, saat kue itu mengembang sempurna di dalam oven, dan aroma manisnya memenuhi seluruh ruangan. Sedangkan dia tersenyum lebar, matanya berbinar-binar, seolah kue itu adalah mahakarya. Ketika dia pergi, semua itu terasa hampa. Dapur yang semula penuh tawa, kini hanya menjadi tempat sunyi. Setiap kali kulihat foto-fotonya di dinding, hatiku serasa tersengat. Rindu yang tak terungkap, menimbulkan bekas yang mendalam. Malam-malam gelap yang kurasa akan selalu terasa sepi, dengan kenangan yang hadir menyelinap di antara keheningan. Seolah meski dia tak lagi ada, jejak-jejak kasih sayangnya masih menancap kuat di sini, di sudut dapur kecil yang penuh kenangan ini. Setiap malam, ketika semuanya mulai sunyi, aku sering merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang memperhatikanku. Awalnya, aku menganggap itu hanya imajinasiku yang berlebihan. Mungkin akibat kesedihan yang belum sepenuhnya kuhadapi. Tapi semakin malam, perasaanku semakin kuat. Terkadang dari sudut mata, aku melihat bayangan samar di dapur. Saat kulihat lebih jelas, tak ada siapa-siapa, hanya lampu yang berkelap-kelip lemah. Seolah ingin mendekap kembali kenangan yang pernah ada. Suatu malam, saat aku duduk sendirian sambil mengelap panci berkarat, aroma kue coklat mendadak mengisi udara. Kukira itu hanya imajinasiku. Namun saat mendekat, aku yakin sekali bahwa itu adalah aroma yang sama persis saat kakakku membuat kue itu di dapur kecil kami. Napasku terhenti, tangan mulai bergetar. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kenangan itu hidup kembali seolah kakakku ada di sampingku. Sedang tersenyum, merelakan cinta yang sudah tertuang dalam setiap adonan. Terkadang, saat malam mulai meresap, aku mendengar suara lembut, seperti gemerisik sendok di mangkuk. Aku berusaha memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Namun, setiap suara itu menstimulus rasa rindu yang teramat dalam, seolah memberikan pesan bahwa dia masih ada di sini, menjaga. Di dalam hatiku, rasa bersalah muncul. Apakah aku sudah melupakan dia? Mengapa suara lembut itu membuatku merasa seolah ingin berbicara dan mendengar suaranya? Suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang-bintang, aku merasa ada getaran halus dari dinding dapur. Suara itu anggun dan mirip saat kakakku memanggilku dengan lembut. Rasa kerinduan ini membangkitkan ingatan yang terpendam, dan aku tak bisa melawan, merasakannya di dalam tubuhku. Setiap detil, mulai dari cara dia mengikat rambut hingga senyum yang selalu bisa menenangkan hatiku. Menyelimuti malam itu dengan semangat kasih sayang yang tak pernah padam. Seakan-akan dalam keheningan itu, dia masih hadir, menemani langkahku meski fisiknya telah pergi. Ketika suara itu kembali lagi, aku tak bisa menahan diri untuk mendekat. Suara lembut itu serasa memanggilku dari kedalaman malam, seperti mengatakan bahwa ada yang ingin ku ketahui. Dengan perlahan, aku mengedarkan pandangan di dapur, dan mataku jatuh ke sebuah gelas tua di sudut rak. Gelas itu adalah milik kakakku, yang selalu dia gunakan untuk menjamu sahabat-sahabatnya. Ku tahu aku sudah sering membersihkannya, tapi malam itu, gelas itu tampak berbeda. Di dalamnya, penuh dengan sisa-sisa coklat kering, membuatku teringat akan canda tawa kami
saat dia mengudap kue coklat yang baru saja dipanggang. Aku meraih gelas itu, mengingat saat-saat kebersamaan yang sederhana namun penuh kehangatan. Tangan ini bergetar lembut, seakan sadar bahwa benda ini adalah jembatan antara kami. Tiba-tiba, aroma kue coklat kembali menyelimutiku. Ini bukan hanya sekadar bau, melainkan seolah ada bagian dari kakakku yang kembali ke sini, ke ruang sempit ini. Air mata hangat mengalir di pipiku, membasahi tangan yang memegang gelas itu. Kupejamkan mataku dan membiarkan kenangan melintas. Suka duka, tawa, serta harapan yang tak kunjung padam. Di dalam kesunyian itu, aku tahu dia masih bersamaku, menjaga dan menyemangati. Meski hanya lewat bau kue dan suara lembut yang mendesah di antara detik waktu yang tak bergerak. Dan di momen itu, aku merasakan kehadiran yang hangat, seakan menuntunku untuk mengingat semua cinta yang telah dia berikan dan belum sepenuhnya kuterima. Dan di momen itu, aku merasakan keheningan yang mendalam. Gelas tua yang kupegang seolah menjadi jembatan antara aku dan kenanganku tentang kakakku. Meski dia sudah pergi, rasa hangatnya masih terasa, seolah pelukan itu tak pernah benar-benar terlepas. Aku terdiam, menatap ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk menyapu ruangan dengan lembut. Suara itu, suara lembut yang sering memanggilku, kini terasa lebih jelas dan dekat. Seperti bisikan rindu yang tak terucap, mengingatkanku bahwa dia masih menjagaku dari jauh. Tetapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kenangan sederhana yang berputar ulang di kepalaku. Gelak tawa saat membuat kue, saat kami menyantap hasilnya dengan kebahagiaan sederhana. Kubiarkan air mata ini mengalir, merasakan kesedihan yang bercampur dengan rasa syukur. Aku tidak lagi merasa sendirian. Dalam diam, aku berjanji untuk menjaga semua kenangan ini, untuk tidak melupakan semua cinta yang pernah ada. Setiap malam ketika gelas ini kutengok, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Ada jiwa yang melindungi dan menuntun. Dengan perlahan, aku meletakkan gelas itu kembali, tetapi rasanya kakakku tak pernah benar-benar pergi.